Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam video presentasi akademik saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Penologi Viktimologi. Perkenalkan, nama saya Jainur Rizky dengan NIM 2022 10 11 03 11 467 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kesempatan ini saya akan membahas secara mendalam sebuah tema yang sangat fundamental dalam perkembangan hukum pidana kontemporer di Indonesia ini, yaitu hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Pembahasan ini akan saya awali dengan menguraikan konsep tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sebagai fondasi filosofis. Kemudian saya akan menjelaskan sistem pemasyarakatan sebagai instrumen operasional, dilanjut dengan analisis mendalam mengenai hubungan simbiosis antara keduanya, termasuk tantangan implementasi dan rekomendasi kebijakan ke depan. Mari kita mulai. Perlu dipahami bahwa KUHP nasional telah membawa perubahan paradigma besar dalam sistem pemidanaan Indonesia. Jika dahulu KUHP warisan kolonial lebih menekan pada pemidanaan sebagai pembalasan atau restribusi dan penjaraan, maka KUHP nasional telah menggeser orientasi menuju pemidanaan yang lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan dan berkeadilan restoratif. Secara eksplisit, tujuan pemidanaan dirumus tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mencapai beberapa tujuan mendasar, yaitu pertama, rehabilitasi, yakni upaya untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, resosialisasi, yaitu proses mempersiapkan dan membimbing terpidana untuk dapat kembali dan berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, perlindungan masyarakat dengan cara menjauhkan pelaku dari masyarakat untuk sementara waktu sekaligus melalui pembinaan agar tidak mengancam keamanan, ketertiban umum di masa depan. Yang keempat, pencapaian keadilan yang proporsional, di mana hukuman yang diberikan harus sesuai dengan berat ringannya tindak pidana dan tingkat kesalahan pelaku. Dan yang kelima, prevensi atau pencegahan, baik prevensi umum yang bertujuan mencegah masyarakat luas melakukan tindak pidana serupa, maupun prevensi khusus yang bertujuan mencegah pelaku itu sendiri mengulangi perbuatannya. Pergeseran filosofi ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perspektif KUHP nasional dilihat sebagai sarana untuk menciptakan perubahan positif, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan merupakan instrumen pelaksana yang konkret dari tujuan-tujuan pemidanaan tersebut. Sistem ini tidak lagi memandang narapidana semata-mata sebagai objek hukuman, tetapi sebagai subjek yang perlu dibina, dibimbing, dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Prinsip dasarnya adalah
pembinaan yang berkesinambungan yang diimplementasikan melalui 3 pilar utama. Yang pertama, pembinaan kepribadian dan kemandirian di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Yang kedua, pembinaan dan pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan yaitu Bapas, baik selama masa pidana maupun masa pembebasan. Dan ketiga, itu pengawasan yang bertujuan untuk memastikan proses terintegrasi berjalan sesuai rencana. Lapas sendiri memberikan fungsi multi pihak, tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Di dalamnya narapidana mendapatkan akses terhadap pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan vokasional sesuai minat dan potensi, pembinaan mental dan spiritual, serta layanan kesehatan fisik dan mental. Sementara itu, Bapas berperan krusial dalam melakukan asesmen awal terhadap narapidana, menyusun program pembinaan yang individual, memfasilitasi program asimilasi dan pembebasan bersyarat, serta memberikan pendampingan pasca bebas untuk memastikan keberlanjutan reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan struktur seperti ini, sistem pemasyarakatan pada dasarnya dirancang untuk menjadi jembatan yang menghubungkan proses peradilan pidana dengan kehidupan nyata di masyarakat. Lalu, bagaimana tepatnya sistem pemasyarakatan berhubungan dengan masing-masing tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional? Mari kita kaji secara rinci. Hubungan pertama adalah dalam konteks rehabilitasi. Program-program pembinaan di lapas seperti terapi perilaku kognitif untuk narapidana tindak pidana narkotika, pelatihan keterampilan teknis seperti otomotif atau komputer, serta program literasi dan pendidikan kesetaraan, semua itu bertujuan memulihkan kapasitas dan kepercayaan diri narapidana. Ini sejalan dengan semangat pasal 54 KUHP nasional yang menekankan bahwa pemidanaan harus untuk memproses pemulihan pelaku. Kedua, dalam hal resosialisasi sistem pemasyarakatan menyediakan mekanisme secara cuti menjelang bebas, asimilasi dengan melakukan pekerjaan sosial di luar lapas, serta pembebasan bersyarat yang disertai dengan persyaratan mengikuti program bimbingan. Babas dalam hal ini aktif menjabatani narapidana dengan keluarga, lingkungan kerja potensial, dan tokoh masyarakat setempat. Ketiga, tujuan perlindungan masyarakat diwujudkan melalui sistem klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat risikonya, pengawasan elektronik bagi narapidana yang telah mencapai tahap pembinaan tertentu, serta program pembinaan yang menekan pada tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dilindungi melalui isolasi, tetapi juga melalui proses transformasi pelaku menjadi individu yang lebih terkendali dan bertanggung jawab. Yang keempat, sistem pemasyarakatan mendukung tujuan prevensi khusus melalui pendekatan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan, yang terbukti secara empiris dapat menurunkan angka residivisme
Data dari Rektorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti program pembinaan keterampilan secara lengkap memiliki kemungkinan pengulangan kejahatan 40% lebih rendah dibandingkan yang tidak. Yang kelima, dalam kerangka keadilan restoratif, sistem pemasyarakatan mulai mengadopsi model-model seperti mediasi antara pelaku dan korban, program restitusi atau kerja sosial yang langsung bermanfaat bagi masyarakat korban. Ini menunjukkan bahwa pemasyarakatan juga menjadi wahana untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun demikian, di tengah potensi besar tersebut, implementasi sistem pemasyarakatan dalam mendukung tujuan pembinaan masih menghadapi sejumlah tantangan struktur dan kultural yang signifikan. Tantangan utama adalah masalah overkapasitas atau kelebihan penghuni di hampir setiap lapas di Indonesia yang seringkali mencapai 200% hingga 300% dari kapasitas ideal. Kondisi ini tidak hanya melanggar standar hak asasi manusia, tetapi juga sangat menghambat efektivitas program pembinaan karena keterbatasan ruang, waktu, dan perhatian dari petugas. Tantangan kedua adalah keterbatasan anggaran negara yang dialokasikan untuk operasional dan program pembinaan, sehingga banyak lapas yang kekurangan fasilitas pelatihan, bahan ajar, dan tenaga pelatih yang kompeten. Tantangan ketiga adalah stigma sosial yang masih melekat kuat terhadap mantan narapidana yang menyulitkan proses reintegrasi ekonomi dan sosial, seperti dalam mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, atau penerimaan dari lingkungan sekitar. Yang tantangan keempat adalah kesenjangan antara regulasi yang progresif dan kapasitas sumber daya manusia petugas memasarkan di lapangan, di mana tidak semua petugas memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan pendekatan pembinaan yang modern dan berbasis bukti. Oleh karena itu, diperlukannya upaya strategis dan kolaboratif untuk memperkuat hubungan sinergi antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. Rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan antara lain, yang pertama itu optimalisasi penerapan pidana alternatif non penjara sebagai diatur dalam KUHP nasional, seperti pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, atau pidana pelatihan kerja untuk mengurai beban lapas dan lebih sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan resosialisasi. Yang kedua, peningkatan alokasi anggaran negara untuk sektor pemasyarakatan, khususnya untuk program pelatihan vokasi, pendidikan, dan kesehatan mental narapidana. Yang ketiga, penguatan kemitraan strategis antara Ditjenpas dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menciptakan jalur penempatan kerja yang terjamin bagi mantan narapidana yang telah dibina. Yang keempat, kampanye publik yang masif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penerimaan dan dukungan terhadap mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya.
guna mengurangi stigma dan diskriminasi. Yang kelima, selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas pemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, termasuk pendekatan psikososial dan manajemen kasus. Sebagai penutup dan presentasi, ini dapat saya simpulkan bahwa hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional adalah hubungan yang bersifat interdependen, saling mengisi dan saling memperkuat. Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai alat operasional mentransformasikan tujuan normatif pemidanaan menjadi realitas pembinaan yang nyata di lapangan. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif, humanis dan integrasi, tujuan pemidanaan yang mulia dalam KUHP nasional hanya akan menjadi cita-cita hukum yang tak terwujud. Sebaliknya, tanpa arahan dari tujuan pemidanaan yang jelas, sistem pemasyarakatan bisa kehilangan arah dan sekedar menjadi tempat penampungan tanpa makna reformatif. Oleh karena itu, kedepannya harmonisasi antara kebijakan formulasi pemidanaan dalam KUHP nasional dengan kebijakan implementasi dalam sistem pemasyarakatan mutlak diperlukan. Dengan sinergi ini diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga mampu memulihkan pelaku, memulihkan korban, dan pada akhirnya memulihkan tatanan sosial yang lebih adil dan beradab. Demikian presentasi lengkap saya mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Semoga materi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu penologi dan viktimologi yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.